I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yolanda Rumalis Totos. Di sini saya akan menjelaskan materi berkaitan tentang mitigasi bencana. Yang pertama, pengertian, jenis, strategi, tahapan, dan contohnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu mitigasi. Mitigasi merupakan upaya mengurangi dampak kerusakan lingkungan akibat bencana terhadap bencana sendiri. Ada 4 penanganan yang dapat dilakukan, yaitu mitigasi, kesiapan, tanggapan, dan penormalan kembali. Mari kenali lebih dekat mengenai upaya mitigasi. Yang pertama yaitu pengertian mitigasi bencana. Mitigasi bencana merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat di kawasan rawan bencana. Baik itu bencana alam, bencana ulah manusia, maupun gabungan dari keduanya dari suatu negara atau masyarakat. Ada 4 hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam mitigasi bencana. Di antaranya, tersedianya informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk tiap kategori bencana. Sosialisasi dalam meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana. Mengetahui apa yang perlu dilakukan dan dihindari, serta cara penyelamatan diri jika bencana terjadi sewaktu-waktu dan pengaturan. Penataan kawasan bencana untuk mengurangi ancaman bencana. Pertimbangan dalam menyusun program mitigasi khususnya di Indonesia. Di antaranya yang pertama, mitigasi bencana harus diintegrasikan dengan proses pembangunan. Yang kedua, fokusnya bukan hanya dalam mitigasi bencana, tapi juga pendidikan, pangan, tenaga kerja, perumahan, bahkan kebutuhan dasar lainnya. Yang ketiga, sinkron terhadap kondisi sosial, budaya, serta ekonomi setempat. Yang keempat, dalam sektor informasi ditekankan bagaimana meningkatkan kapasitas masyarakat untuk membuat keputusan, menolong diri sendiri, dan membangun sendiri. Yang kelima, menggunakan sumber daya lokal sesuai dengan prinsip desentralisasi. Yang keenam, mempelajari pengembangan konstruksi rumah yang aman bagi golongan masyarakat kurang mampu, serta pilihan subsidi biaya tambahan dalam membangun rumah. Yang ketujuh, mempelajari teknik merombak pola dan struktur pemukiman. Yang kedelapan, mempelajari tata guna lahan untuk melindungi masyarakat yang tinggal di daerah rentan bencana dan kerugian, baik secara sosial, ekonomi, maupun implikasi politik. Kesembilan, mudah dimengerti dan diikuti oleh masyarakat. Yang ke-B, jenis mitigasi bencana. Tujuan dari mitigasi sendiri adalah mengurangi kerugian pada saat terjadinya bahaya di masa mendatang, mengurangi risiko kematian cedera terhadap penduduk, mencakup pengurangan kerusakan dan kerugian-kerugian ekonomi yang ditimbulkan terhadap infrastruktur sektor publik. Seperti pada contohnya, pada buku Rumah Panggung yang membahas bagaimana rumah panggung tersebut digunakan sebagai mitigasi bencana di pesisir Aceh. Mitigasi dibagi menjadi 2 jenis, yakni mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Mitigasi struktural merupakan upaya dalam minimalkan bencana dengan membangun berbagai perasaan fisik menggunakan teknologi. Misalnya, dengan membuat waduk untuk menjaga banjir, membuat alat mendeteksi aktivitas gunung berapi, menciptakan early warning system untuk memprediksi gelombang tsunami, hingga membuat bangunan tahan bencana atau bangunan dengan struktur yang direncanakan sedemikian rupa sehingga mampu bertahan dan tidak membahayakan para penghuninya jika bencana terjadi sewaktu-waktu. Yang kedua, mitigasi non-struktural. Mitigasi non-struktural merupakan suatu upaya dalam mengurangi dampak bencana melalui kebijakan dan peraturan. Contohnya UU PB atau Undang-Undang Penanggulangan Bencana, pembuatan tata ruang kota, atau aktivitas lain yang berguna bagi penguatan kapasitas warga.
Yang ketiga, strategi mitigasi bencana. Memahami bahwa bencana dapat diprediksi secara alamiah dan saling berkaitan antara yang satu dan lainnya, sehingga perlu dievaluasi secara terus-menerus. Upaya mitigasi bencana harus memiliki persepsi yang sama baik dari aparat pemerintahan maupun masyarakatnya. Adapun strategi yang dapat dilakukan agar upaya mitigasi bencana dapat terkoordinir dengan baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemetaan. Pemetaan menjadi hal terpenting dalam mitigasi bencana, khususnya bagi wilayah yang rawan bencana. Hal ini dikarenakan sebagai acuan dalam membentuk keputusan antisipasi sebagai bencana. Pemetaan akan tata ruang wilayah juga diperlukan agar tidak memicu gejala bencana. Sayangnya, di Indonesia pemetaan tata ruang dan rawan bencana belum terintegrasi dengan baik, sebab memang belum seluruh wilayahnya dipetakan. Peta yang dihasilkan belum tersosialisasi dengan baik. Peta bencana belum terintegrasi dan peta bencana yang dibuat memakai peta dasar yang berbeda sehingga menyulitkan dalam proses integrasinya. Yang kedua, pemantauan. Pemantauan hasil pemetaan tingkat kerawanan bencana pada setiap daerah akan sangat membantu dalam pemantauan dari segi prediksi terjadi bencana. Hal ini akan memudahkan upaya penyelamatan saat bencana terjadi. Pemantauan juga dapat dilakukan untuk pembangunan infrastruktur agar tetap memperhatikan AMDAL. Yang ketiga, penyebaran informasi. Penyebaran informasi dilakukan antara lain dengan memberikan poster dan leaflet kepada pemerintah kabupaten atau kota dan provinsi seluruh Indonesia yang rawan bencana tentang tata cara mengenali, mencegah, dan penanganan bencana. Tujuannya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana geologi di kawasan tertentu. Koordinasi pemerintah daerah sangat berperan dalam penyebaran informasi. Ini mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas. Yang ketiga, sosialisasi penyuluhan pendidikan. Beberapa lapisan masyarakat mungkin ada yang tidak dapat mengakses informasi mengenai bencana. Oleh karenanya, menjadi tugas aparat pemerintahan untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat. Adapun bahan penyuluhan hampir sama dengan penyebaran informasi. Pelatihan difokuskan kepada tata cara pengungsian dan penyelamatan jika terjadi bencana. Tujuan latihan lebih ditekankan pada alur informasi dari petugas lapangan, penjabat teknis dan masyarakat sampai ke tingkat pengungsian dan penyelamatan korban bencana. Dengan pelatihan ini, kesiagaan tinggi menghadapi bencana akan terbentuk. Yang keempat, peringatan dini. Peringatan dini untuk memerintahkan hasil pengamatan kontinu di suatu daerah yang rawan bencana, dengan tujuan agar masyarakat lebih siaga. Peringatan dini tersebut disosialisasikan kepada masyarakat melalui pemerintah daerah dengan tujuan memberikan kesadaran masyarakat dalam menghindari diri dari bencana. Peringatan dini dan hasil pemantauan daerah rawan bencana berupa saran teknis, pengalihan jalur jalan, sementara atau seterusnya, pengungsian dan saran penanganan lainnya. Yang kelima, tahap penanganan bencana. Bagian paling kritis dari pelaksanaan mitigasi adalah pemahaman penuh akan sifat bencana. Dalam setiap negara dan daerah, tipe-tipe bahaya yang dihadapi juga akan berbeda-beda. Beberapa negara rentan terhadap banjir, yang lain memiliki sejarah-sejarah tentang kerusakan badai tropis, dan yang lain dikenal sebagai daerah gempa bumi. Berdasarkan siklus waktunya, kegiatan penanganan bencana kemudian dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama, mitigasi sebagai tahapan awal penanggulangan bencana alam untuk mengurangi dan memperkecil dampak bencana. Pahami tahapan setelahnya. Berikut penjelasan Gremage. 1. Mitigasi adalah kegiatan sebelum bencana terjadi. Contohnya, kegiatan antara lain membuat peta wilayah rawan bencana, pembuatan bangunan tahan gempa, penanaman pohon bakau, penghijauan hutan, serta
memberikan penyuluhan dan meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di rawan tersebut. Yang kedua, kesiapsiagaan merupakan perencanaan terhadap cara merespon kejadian bencana dengan dibuat berdasarkan bencana yang pernah terjadi dan bencana lain yang mungkin akan terjadi. Tujuannya adalah minimalkan korban jiwa dan kerusakan sarana-sarana pelayanan umum, juga meliputi upaya-upaya mengurangi tingkat risiko, pengolahan sumber daya masyarakat, serta pelatihan warga di wilayah rawan bencana. Yang ketiga, respon merupakan upaya meminimalkan bahaya yang diakibatkan bencana. Tahap ini berlangsung saat setelah terjadi bencana. Rencana penanggulangan bencana dilaksanakan dengan fokus pada upaya pertolongan korban bencana dan antisipasi kerusakan yang terjadi akibat bencana. Yang keempat, pemulihan merupakan upaya mengembalikan kondisi masyarakat yang seperti semula. Pada tahap ini fokus diarahkan pada penyediaan tempat tinggal sementara bagi korban serta membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak. Setelah itu dilakukannya evaluasi terhadap langkah penanggulangan bencana yang dilakukannya. Contoh mitigasi bencana. Secara geologis, Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng utama, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Negara kita dihuni mendapatkan julukan Ring of Fire atau lingkaran api Pasifik. Hal ini menjadi faktor Indonesia sering terjadi bencana. Bencana sendiri diartikan sebagai peristiwa kehidupan masyarakat seperti kehilangan nyawa dan harta benda. Sementara mitigasi sebagai langkah antisipasinya, contohnya adalah mitigasi bencana alam. Bencana alam sebagai peristiwa akibat faktor geologis atau pergerakan lempeng bumi dan klimatologis, yaitu kondisi cuaca atau iklim, dan ekstraterestrial, benda luar angkasa. Contoh mitigasi bencana alam misalnya pada tanah longsor. Adapun mitigasi bencana yang dapat dilakukan pada tanah longsor adalah sebagai berikut. Yang pertama, 1. Membangun terasering dengan sistem drainase yang tepat. Yang kedua, membuat peta rawan bencana tanah longsor. Yang ketiga, melakukan pembuatan tanggul penahanan runtuhan batuan. Yang keempat, penutupan rekahan di atas lereng. Yang kelima, melakukan reboisasi di hutan gundul. Yang keenam, tidak mendirikan bangunan di daerah tebing atau tanah yang tidak stabil. Yang ketujuh, memperhatikan dan membuat sistem peringatan dini. Yang kedelapan, memantau informasi gejala tanah longsor dari media elektronik, misalnya website BMKG. Yang berikut contoh mitigasi bencana non-alam. Bencana non-alam atau peristiwa akibat dari wabah, gagal teknologi, dan epidemik, misalnya saja pada bencana wabah, penyakit yang bisa dilakukan adalah yang pertama, menyiapkan masyarakat secara luas termasuk aparat pemerintah, khususnya di jajaran kesehatan dan lintasan sektor terkait, untuk memahami resiko bila wabah terjadi serta bagaimana cara menghadapinya. Bila suatu wabah terjadi melalui kegiatan sosialisasi yang berkesinambungan. Yang kedua, menyiapkan produk hukum yang memadai untuk mendukung upaya-upaya pencegahan, respons serta penanganan bila wabah terjadi. Yang ketiga, menyiapkan infrastruktur untuk upaya penanganan seperti sumber daya manusia yang profesional, sarana pelayanan kesehatan, sarana komunikasi, transportasi, logistik, serta pembiayaan operasional. Yang keempat, upaya penguatan surveillance epidemiologi untuk identifikasi faktor risiko dan menentukan strategi intervensi dan penanganan maupun respon dini di semua jajaran. Contohnya mitigasi bencana alam. Bencana sosial atau diantaranya adalah kerusuhan. Adapun mitigasi bencana yang dapat dilakukan adalah yang pertama, mendorong peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam rangka
memelihara stabilitas, ketentraman, dan ketertiban. Yang kedua, mendukung kelangsungan demokratisasi politik dengan keberagaman aspirasi politik, serta ditanamkan moral dan etika budaya politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, mengembangkan supremasi hukum dengan menegakkan hukum secara konsisten, berkeadilan, dan kejujuran. Yang keempat, meningkatkan pemahaman dan penyadaran serta meningkatnya perlindungan penghormatan dan penegakan HAM. Yang kelima, meningkatkan kinerja aparatur negara dalam rangka mewujudkan aparatur negara yang berfungsi melayani masyarakat, profesional, berdaya guna, produktif, transparan, bebas dan kolusi dan nepotisme. Yang berikut, mitigasi di berbagai sektor. Kenali mitigasi perubahan iklim sebagai usaha yang dilakukan dalam mengurangi resiko peningkatan emisi gas rumah kaca. Menurut data, 3 negara yang paling banyak menyumbang emisi gas rumah kaca adalah Amerika, China, dan Indonesia. Prediksi mengenai dampak perubahan iklim di antaranya di Asia Tenggara pada tahun 2050 akan mengalami krisis air bersih di Eropa. Akan terjadi gelombang panas dan penyebaran penyakit yang sangat cepat. Selain itu, akibat suhu yang tinggi akan terjadi kekeringan dan gagal panen. Di Indonesia sendiri diprediksi sebesar 45% lahan pertanian akan mengalami kerusakan dan sebanyak 2.000 pulau akan ikut terendam akibat air laut yang naik. Hal ini juga dikarenakan Indonesia memiliki karakteristik geografi rawan bencana. Buku mitigasi bencana ini memuat informasi mengenai berbagai penanganan yang dapat dilakukan ketika terjadi sebuah bencana. Yang berikut, sektor kehutanan. Salah satu sektor yang memiliki andil dalam meningkatnya emisi gas rumah kaca. Hal tersebut diakibatkan dari kegiatan pengalihan fungsi lahan hutan atau deforestasi yang disertai dengan kerusakan hutan dengan skala yang luas. Salah satu cara yang telah dilakukan untuk mengurangi jumlah emisi gas rumah kaca di Indonesia yaitu dengan penanaman bibit pohon. Selain itu, pihak pemerintah turut serta membangun hutan rakyat, hutan tanaman industri, dan hutan kemasyarakatan. Selain itu, mengelola tata air dan pemeliharaan jaringan reklamasi pada rawa sektor pertanian. Yang berikut merupakan sektor pertanian. Di bidang pertanian, salah satu penyebab yang turut serta menyumbang emisi gas rumah kaca yaitu kegiatan pembakaran, kegiatan pemupukan, pelapukan, dan proses respirasi. Oleh karena itu, proyek mitigasi untuk sektor pertanian mempunyai fokus pada penerapan teknologi budidaya tanaman, pemanfaatan pupuk organik, penerapan bioenergi dan kompos, serta penggunaan teknologi biogas dan pakan untuk bisa membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang berikut, sektor limbah rumah tangga. Pengurangan emisi gas rumah kaca tak terhindar dari hal mendasar di kehidupan sehari-hari. Contohnya, sampah yang menumpuk, baik yang jenisnya organik dan anorganik. Oleh karena itu, beberapa cara yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat diantaranya meningkatkan pengolahan limbah air di daerah perkotaan, menerapkan teknik 3R, reduce, reuse, dan recycle dalam proses penanggulangan timbunan sampah, perbaikan dan rehabilitas di tempat pembuangan akhir atau TPA, dan pemanfaatan daur ulang sampah menjadi bahan produksi energi ramah lingkungan. Yang berikut, sektor perairan. Contoh upaya mitigasi yang lain dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim terhadap sumber daya air antara lain teknologi modifikasi cuaca atau TMC dengan penaburan material semai atau seading agent berupa powder atau flare, usaha rehabilitasi waduk dan embung, alokasi air melalui
operasi waduk, pola kering, pembangunan jaringan irigasi, penghijauan lahan kritis, dan sosialisasi gerakan hemat air. Peningkatan kehandalan sumber air baku, peningkatan pembangunan instalasi pengolahan air atau IPA, pengembangan teknologi pengolahan air tepat guna, pembangunan dan rehabilitasi waduk dan embung serta pembangunan jaringan irigasi. Yang berikut sektor transportasi. Beberapa cara yang digunakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di sektor energi dan transportasi yaitu dengan menggunakan bahan yang lebih bersih atau fuel efficient. Selain itu, turut serta mengoptimalisasikan energi terbarukan yang meliputi energi angin, energi panas, dan energi bumi. Mengoptimalisasikan pengganti minyak bumi dan mengoptimalisasikan energi nuklir. Selain itu, untuk transportasi massal diharapkan menggunakan yang rendah akan emisi serta ramah lingkungan. Strategi yang dilakukan yaitu mengubah pola penggunaan kendaraan pribadi ke pola transportasi rendah karbon. Demikian penjelasan mengenai mitigasi bencana dari pengertian, jenis, strategi, tahapan, dan contohnya. Semoga bermanfaat. Bring it down.